Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Jerry, beberapa waktu sebelumnya kami sudah menayangkan interview dengan Pak Hadar Nafis Guma ya, Komisioner KPU, dan dikatakan terkait dengan kejanggalan formulir C1 itu belum tentu juga kecurangan. Saya kutip kata-kata Pak Hadar ya, bahwa perlu dipahami bahwa kekeliruan itu bisa saja terjadi karena petugas kurang paham atau karena memang murni kesalahan manusia, human error, dalam memproses perolehan suara. Tapi jangan terlalu jauh langsung disimpulkan itu bentuk kecurangan. Perlu diingat juga bahwa ada mekanisme koreksi dalam proses rekapitulasi berjenjang tersebut. Tapi pertanyaan saya adalah, kok yang sekarang banyak ditemukan adanya kecurangan itu hanya di kubu Prabowo Hatta? Penggelembungan, ya. Hanya suara yang bertambah itu dipasangkan. Belum ada kan temuan di Joko JK? Jangan sampai kita selesai dialog besok muncul. Setahu saya sampai sekarang memang tidak ada. Ya memang betul ya. Ini kan pernyataan Pak Hadar ini kan normatif ya, normatif. Tapi saya kira kata-kata ini tidak bisa dikenakan hanya berlaku ketika kita belum mendapatkan jenis-jenis keanehan yang ada dalam C1 ya. Tapi saya kira kalau kita sudah lihat jenis-jenis keanehannya yang sekarang muncul, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa ini human error. Ini pasti ada kesengajaan ya di ya, kita nggak tahu apakah ini petugas kah atau orang di luar petugas? Atau orang di luar. Gitu. Karena biasanya manipulasi C1 itu terjadi setelah semua proses penghitungan selesai, gitu ya. Orang sudah pulang, saksi sudah tidak di tempat. Betul, betul. Jadi orang kan sudah pulang, saksi ini kadang-kadang begini juga. Dia udah dapat angkanya, dia pikir sudah aman. Dia pulang. Dia tinggalkan. Jadi kotak suara masih di situ. Orang masih beres-beres, belum dibawa, dia udah pulang gitu. Masyarakat juga begitu, karena udah seharian nunggu juga ya. Jadi bisa saja ada perubahan gitu. Dan fakta-fakta perubahan C1 itu sudah terjadi di pemilu legislatif yang lalu gitu. Jadi bukan nggak mungkin, apalagi sekarang ini hanya ada 2 calon gitu. Dengan mudah sebenarnya bisa dirubah. Nggak begitu sulit ya. Artinya peluang terjadinya manipulasi ya, kalau kita menggunakan istilah ini, itu terjadi ketika sudah selesai, kemudian menuju proses scanning, menuju proses pemindaian. Nah itu kan kita tidak tahu siapa yang bertugas melakukan scanning, dan mungkin saksi tidak sampai ke situ kan? Iya, karena memang nggak ada juga mekanisme, nggak ada juga diatur kapan harus di scanning. Kecuali kalau misalnya saksi atau masyarakat foto kan? Dia foto sendiri, dia upload, itu sebagai bentuk pengaman yang lain. Tapi kan ini yang nanti diakui oleh KPU kan, formulir ini yang masuk sampai tingkat pusat. Yang ada dalam kotak suara, itu yang akan dipakai. Nah, memang itu yang selalu saya persoalkan, siapa yang scanning, siapa yang upload, siapa yang kirim, bagaimana mekanismenya. Itu nggak ada sama sekali. Dan kapan itu harus scanning, apakah di tingkat PTPS, atau di tingkat PPS, atau di tingkat kecamatan. Nah kalau di tingkat TPS, tidak semua daerah kita itu punya teknologi scanning. Ataupun kalau foto, dia di mana uploadnya. Kalau saya foto di satu kampung tertentu, saya kira kan saya nggak bisa langsung upload ya, karena mungkin jaringan internet. Nah, kecuali kalau di kota-kota besar ya. Di kota-kota besar umumnya kelurahan di ibu kota provinsi lah gitu. Meskipun begitu kan di TPS 80 tadi di Jakarta mana? Jakarta Utara atau Timur? Iya, Jakarta Utara. Itu kan masih ada juga perubahan-perubahan angka terhadap perolehan pasangan calon di formulir C1-nya gitu. Nah, jadi bagi saya ini ada manipulasi yang tersistematis menurut saya ya. Berarti walaupun ini disebutkan human error itu karena manusia, tapi manusianya bukan tidak sengaja. Bisa jadi sengaja melakukan human error gitu kan? Memang bisa juga bukan dilakukan oleh penyelenggara, ya, petugasnya ya. Bisa juga orang lain gitu kan. Tadi saya kemukakan ada 3 hari proses rekap di tingkat desa 10-12. Kalau di satu desa selesai tanggal 10, ya kan ini kan dia harus bawa ke kecamatan. Itu kan. Atau bisa juga di desa itu proses menghitungnya itu pada tanggal 12-nya. Karena tanggal 10 dan 11 semua kotak suara itu belum ada. Nah, prinsip menghitung itu kalau semua kotak suara sudah ada baru mulai rekapitulasi. Gitu. Jadi bisa selesai tanggal 10 tapi bisa juga selesai tanggal 12, tapi yang paling penting adalah ada jeda waktu di mana kotak suara itu nongkrong. Nah, apakah
kotak suara yang nongkrong ini aman dari jamahan tangan-tangan jahil gitu ya, itu yang selalu kita pertanyakan. Kotak suaranya aja nongkrong, gimana orang yang mau melakukan rekayasa udah nongkrongin dari tadi itu. Mungkin juga begitu ya, jadi iya, bisa kan? Dia nongkrong di tingkat desa gitu ya, bisa dia nongkrong juga di tingkat kecamatan. Karena ada satu momentum di mana itu tidak ada siapa-siapa gitu kan. Betul. Pak Jerry, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi setidaknya begini. Ini kan pemilu presiden langsung. Kita masih harus berharap lah ya bahwa ini merupakan pemilu yang memberikan hasil terbaik bagi kita. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti saya, Anda dan masyarakat yang sebenarnya tidak ikut-ikutan dunia politik praktis, tapi dia berharap bahwa ini hasilnya nanti adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat gitu. Iya, jadi memang dalam desain pemilu kita ada dibuka kemungkinan partisipasi masyarakat ya, meskipun kadang-kadang tidak begitu efektif juga ya, karena peran mereka seringkali dinafikan dalam proses-proses formalnya gitu ya. Nah, tetapi saya kira kita sebagai masyarakat ini harus berteriak dengan seluruh kejanggalan ini ya. Ini perlu disuarakan karena kita sudah memilih, kita sudah menentukan pilihan dan kita ingin hasilnya itu betul-betul mencerminkan apa yang kita pilih gitu ya sebagai masyarakat, bukan sesuatu yang dimanipulasi. Yang kedua saya kira ini tantangan bagi KPU. Saya kira harus ada pressure kepada KPU untuk memastikan ya proses rekapitulasi yang berlangsung di kecamatan dan kabupaten itu tidak ada manipulasi lagi. Dan di tingkat kecamatan seluruh persoalan yang dimunculkan, yang muncul di website KPU sendiri itu harus dipastikan selesai gitu ya. Tidak bisa dia dibiarkan naik ke atas, karena makin ke atas itu makin sulit diselesaikan gitu, karena lebih banyak dan lebih lama waktu untuk menelusuri di mana sebetulnya terjadi kecurangan itu gitu ya. Jadi itu satu, itu yang kedua. Jadi ini tantangan KPU. Menurut saya juga KPU harus membersihkan artinya jangan suruh masyarakat saja yang membuka website yang ada uploadnya. Saya kira KPU pusat juga harus melihat itu supaya ketika dikonfirmasi jangan terus bilang human error gitu. Banyak banget itu kan gitu. Ada banyak begitu kok human error gitu kan. Nggak logis kalau kita lihat pola-pola keanehan itu kalau lalu kita simpulkan nih human error kan itu. Jadi tapi dia harus bersihkan. Nggak ada juga yang bisa menjamin kan semua itu yang Anda katakan tadi. Betul. Nah, lalu kepada siapa kita bisa berharap? Sebetulnya yang bisa kita harapkan adalah Bawaslu. Karena dia yang bisa menganulir seluruh proses yang sekarang berjalan gitu ya. Jadi kalau Bawaslu apa nggak lebih kacau tuh Pak Jerry? Misalnya begini, ya kita berharap Bawaslu Panwas itu tidak masuk angin juga ya. Iya. Tapi sejauh pengalaman kita di pemilu legislatif, mereka punya performance yang baik gitu ya. Jadi ini aja yang harus ditingkatkan. Dan dia harus mengoreksi seperti tadi di Jakarta Utara ya. Dia harus koreksi. Kalau Bawaslu merekomendasikan ada pemilihan ulang, dia harus ulang. Langsung ya. Dia harus jangan sampai ketika rekapitulasi itu sudah masuk ke tahap berikutnya. Nah, kita berharap begitu seperti tadi. Besok kan terakhir tingkat di tingkat kecamatan. Kalau memang tidak clear, dia harus paksa depending sampai itu selesai. Kalau perlu baru naik ke tingkat atas. Kalau perlu ya pemilu ulang di satu kecamatan tertentu. Kalau memang model itu terlalu masif ya. Yang tadi ditayangkan itu kan sebetulnya simple. Panwas itu menemukan ada keanehan, nggak sinkron gitu antara total jumlah pemilih dan perolehan pasangan itu temuan. Itu kan temuan. Ini tidak sinkron, sebenarnya sesimpel itu gitu ya. Tapi karena dia nggak menemukan cara untuk mensinkronisasi ini sesuai dengan logika mekanisme yang dipakai, ya dia harus merekomendasikan pemilihan ulang. Gitu Tapi kita sebagai warga negara yang baik, kita bisa bantu proses ini dengan mengawalnya kan? Kalau itu ya sudah pasti. Saya kira keterlibatan masyarakat mengawal proses ini sudah cukup baik ya. Sedikit banyak itu temuan C1 yang aneh di website KPU sebenarnya ditemukan masyarakat. Iya betul. Bukan ditemukan oleh saksi atau tim sukses pasangan calon. Dan kita bersyukur ya bahwa ternyata sekarang sosial media banyak membantu hal Saya kira ya meskipun kita nggak tahu efektivitasnya seperti apa ya. Setidaknya begini, memberitahukan kepada penyelenggara pemilu bahwa ini diawasi ya kan, masyarakat pasang mata. Baik, saya kira ya itu harus terus dilakukan ya. Sekarang di tingkat kecamatan saya kira harus dilakukan itu sampai di tingkat KPU kabupaten kota, karena biasanya makin ke atas itu tingkat kerawanannya itu makin kecil. Gitu soalnya harga paketnya makin besar. Tugas Anda belum selesai. Sampai ketemu lagi Pak Jerry, terima kasih. Baik, terima kasih buat Anda. Selamat malam. Selamat malam.